Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, termol ya kubu Jokowi kecolongan. Ya, Bonatua ini mengungkapkan bagaimana soal ya siapa yang kemudian terseret begitu soal ijazah ini. Banyak muncul spekulasi bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Banyak yang muncul spekulasi-spekulasi lagi ketika tuntutan dari CLS, Jokowi tidak datang. Semakin ya publik ya kepercayaan publik ini akan semakin tinggi kepada ya kawan-kawan dari si Bonatua begitu kan. Mulai dari Dr. Taufik begitu kan, Bonatua, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah begitu. Terus kemudian Kurnia begitu kan. Ini kan menandakan bahwa begitu kan mereka sudah punya bukti sendiri-sendiri. Itu hebatnya dari para pejuang-pejuang dari ijazah ini begitu kan ya. Bonatua sudah meneliti begitu kan ya, bagaimana di KPU, bagaimana sidang-sidang KIP begitu kan. Semuanya begitu diungkapkan di situ. Tapi rasa-rasanya tidak ada tindak lanjut bagaimana tanggapan dari seorang Jokowi begitu. Sehingga banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Ada yang kemudian mengatakan begitu kan, ada jejak pasar pramuka di ijazah Jokowi. Benar nggak seperti itu begitu? Sehingga pasar pramuka itu begitu kan kebakaran ya. Ini justru ini kalah ngarcep ya dibanding sama Pak Bonatua ini begitu. Ternyata beliau sudah meneliti pasar pramuka ini tahun 2022 begitu kan. Sebelum terbakar. Artinya apa? Secara tidak langsung bukti-bukti yang ada di situ begitu kan ya. Bukti-bukti yang ada di situ justru didapatkan sebelum kebakaran. Inilah lincahnya dari si Bonatua. Coba kita tonton begitu kan ya seperti ini. Saya tidak membahas ijazah asli atau tidak. Kenapa? Menurut Bapak? Kalau saya punya uang 2 miliar, bikin dulu ijazah saya asli 100%, emang nggak bisa? Ya. Mari bicara gini. Oke. Datangkan mesin yang tahun 1985, emang nggak bisa? Bisa. 2 miliar. Persoalannya bukan tentang ijazah ini asli atau palsu, tetapi prosesnya. Ini kan dalam proses penelitian yang Bapak lakukan, Bapak juga sempat mampir ke pasar pramuka. Nah, apa keterkaitannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi, Pak? Ini ada saya bahas banyak ini, halaman 20 di buku saya tentang pasar pramuka sebelum terbakar. Kalau sekarang kan udah terbakar, hilang barang buktinya. Ini sebelum terbakar loh begitu kan. Bayangkan, ini sebenarnya sudah diteliti oleh si Bonatua begitu ya. Bayangkan ya. Setelah ada kebakaran di pasar pramuka begitu kan ya, rekam jejak semuanya kan hilang. Tapi si Bonatua ini sebelum kebakaran ini ada rekam jejaknya begitu. Setelah ternyata sudah diteliti sejak tahun 2022 begitu. Menandakan bahwa tidak bisa lagi begitu kan ya, bahwa punya siapa yang ijazahnya palsu dan siapa yang kemudian memasukkan dokumen, rekam jejaknya ada di situ begitu. Udah bikin kubu Jokowi ini ketakutan, bos ya, bikin kubu Jokowi ketakutan. Coba kita tonton lagi ya. Apa mau dibilang, jadi saya meneliti itu sejak 2022. Saya udah kesana. Kenapa? Saya dengar ini rahasia umum bahwa di pramuka itu semua juga orang mencetak ijazah palsu ya, bukan hanya ijazah palsu, semua dokumen yang mendukung kepalsuan itu. Nah, saya menemukan ada pola-pola yang mirip. Saya bukan menuduh, tapi pola-pola mirip yang seperti ini. Makanya saya uji. Cara kerja pasar pramuka saya uji, cara dia berkolusi dengan KPU, cara dia berkolusi dengan institusi yang dia catut, saya uji, nyambung. Udah ada orang di dalamnya yang dikenal, tinggal kasih fotokopi yang berasal dari fotokopi yang dimodifikasi, legalisir, kasih amplop, langsung dilegalisir. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh si Bonatua. Artinya mulai dari legalisir ijazah Jokowi, mulai dari semuanya keseluruhan begitu kan ya, itu akan menjadi pertimbangan ya nanti kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa itu akan berada di pengadilan begitu kan ya, bahwa bagaimana mengungkapkan ijazah ini palsu atau asli begitu kan. Kita lihat saja begitu, kepercayaan publik akan semakin tinggi dengan narasi-narasi yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo, yang disampaikan si Bonatua begitu kan. Karena semua dari pencalonan, mulai dari wali kota Solo ya sampai menjadi presiden, itu diteliti semua dari si Bonatua begitu.
ini kan sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Pak Bambang Tri begitu kan. Ya, yang menganggap mulai dari ijazah SD begitu kan, dipertanyakan ijazah Jokowi ini. Ini ada sesuatu hal yang kemudian harus pelan-pelan akan diungkapkan begitu oleh si Bonatua begitu. Makanya saya tadi melihat bahwa wah, ini jangan-jangan si Bonatua ini sudah mendapatkan info A1 begitu. Coba kita tonton lagi. Tanpa ada surat-surat begini, tanpa ada prosedur yang seharusnya normal. Betul. Kita jangan pernah percaya pada proses ijazahnya. Percaya pada ijazah fisiknya, tapi prosesnya lah yang harus kita teliti detail, gitu Mbak. Jadi itu koneksi antara kasus ijazah palsu dengan pasar pramuka. Oke, artinya ada keterkaitan yang Bapak temukan selama melakukan penelitian untuk buku ini, Pak? Ya, boleh dibilang itu conclusion-nya. Conclusion-nya justru ya. Justru conclusion-nya. Conclusion dari hipotesisnya ya. Makanya kalau ada yang mau melaporkan saya, ayo sama-sama, nggak apa-apa saya terima. Ya, artinya, ayo sama-sama kita teliti buku ini. Ini jadikan bukti. Oke. Pasar pramuka juga bisa diangkat kok. Walaupun udah jadi rata dengan tanah, momen-momennya masih ada kok. Masih ada, oke. Ya? Paling pindah tempat ya? Pindah tempat, malah sekarang jadi menyebar mereka kemana-mana. Nah, itulah yang kemudian ya, yang diungkapkan oleh si Bonatua begitu. Artinya ya, dokumen-dokumen itu walaupun terbakar di pasar pramuka, tapi si Bonatua ini akan mendapatkan sesuatu hal yang kemudian diteliti dalam bukunya, bahkan menantang begitu kan untuk terbuka bahwa buku-buku yang kemudian ditulis oleh si Bonatua ini diperdebatkan dan teliti bersama. Nah, kalau sudah ada keterbukaan seperti itu, menandakan ada fakta ya yang diungkapkan oleh si Bonatua ini. Mengungkapkan fakta bagaimana sebenarnya ijazah Jokowi itu begitu. Nah, mulai dari legalisir dan sebagainya. Dan sekarang kita lihat saja, yang dituduhkan oleh seorang Jokowi itu kan pencemaran nama baik. Dan sekarang soal fitnah. Dianggap bahwa dalam suatu fitnahan itu begitu kan ya, seolah-olah ijazah Jokowi di situ dirubah. Bukunya semuanya dirubah begitu. Padahal tidak ada perubahan sama sekali. Dan itu hanya dianalisa dan diteliti. Masa langsung pencemaran nama baik lalu kemudian dijadikan tersangka lalu kemudian sekarang sudah masuk ke pengadilan begitu. Justru ya dengan masuknya seperti ini Roy Suryo tambah bagus begitu kan ya, tambah menandakan bahwa tambah terbuka begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Nah, disinilah yang kemudian banyak orang yang mengatakan mulai dari segi perbedaan wajah, ya, terus kemudian kuping, ya, terus kemudian telinga dan mata begitu kan. Ini banyak orang yang kemudian mempertanyakan begitu kan, ya. Secara psikologi yang bisa menebak di situ begitu. Ada yang kemudian mengatakan ini masuk logika begitu. Ini masuk logika. Nah, kalau kita benar bahwa apa yang kemudian dipertontonkan kepada publik bahwa ijazah Jokowi ini diduga palsu begitu kan ya, atau palsu lah begitu, maka kemudian ya kita dipimpin dengan orang-orang 10 tahun begitu, orang yang kemudian dianggap diduga tidak punya ijazah begitu. Ini kan pada akhirnya kan orang-orang berpikir itu. Nah, sangat disayangkan. Sangat disayangkan Jokowi tidak menunjukkan itu. Nah, Bonatua Silalahi ini begitu kan mengatakan ada rekam jejak ya pasar pramuka ya ijazah Jokowi. Ini yang terbakar pasar pramuka kalah ngarcep sama Pak Bonatua. Ternyata beliau sudah meneliti pasar pramuka di tahun 2022. Artinya ya sejak sudah sebelum kebakaran begitu. Nah, banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu dan selaras apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Bambang Tri begitu kan ya. Pak Bambang Tri kan menyebutkan bahwa begitu sampai hari ini menyebutkan bahwa apa yang kemudian dimiliki oleh seorang Jokowi mulai dari SD ya, terus kemudian ada yang meneliti S1 dan sebagainya begitu, diduga palsu begitu. Sehingga Pak Bambang Tri pada waktu itu melakukan perlawanan karena menulis buku Jokowi Undercover, tapi kan tidak beredar, tidak seperti yang sekarang begitu. Ini yang kemudian sekarang ini lagi diungkapkan lagi oleh Pak Bambang Tri. Coba kita tonton. Saya nyatakan dalam buku ini, ya, ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Ijazah SD Jokowi palsu. Dari mana itu? Apa buktinya? Formatnya aja beda dengan ijazah SD tahun itu yang lain-lain. Yaitu pada kolom nilai dengan huruf itu di ijazah Jokowi ditulis A, B, C, D. Padahal harusnya kan 8, 7 angka. Ya. Versi Anda ini ya? Okay. Mengenai yang ijazah UGM ya. Okay. Saya itu menemukan dokumen
yang di situ ada stempelnya ya kan. Stempelnya itu aja aneh punyanya Jokowi, bukan fakultas tapi fakultat. Sehingga saya yakin itu buatan pasar pramuka seperti kata Bang Victor ini. Itu ada yang kemudian meyakinkan Pak Tri ini begitu kan ya, meyakini jangan-jangan ini dibuat di pasar pramuka begitu, dan tidak bisa lagi mengelak dengan hal-hal seperti itu. Apa yang kemudian ditunjukkan kepada publik hari ini begitu kan ya, soal dokumen-dokumen, soal berbagai macam begitu kan ya, yang kemudian dilakukan oleh pendukung-pendukung Roy Suryo ini begitu kan, karena semua ini punya alat bukti semua begitu. Ini kan menandakan ada suatu hal yang kemudian tidak beres begitu. Coba kita baca. Nggak ada kendornya ya Pak Bambang Tri ini. Ijazah SD Jokowi diduga palsu. Ijazah UGM-nya bikinan pasar pramuka. Ini kan menandakan bahwa keberanian itu didasarkan pada suatu bukti di mana bukti itu sudah didapatkan. Ibaratnya penelitian begitu kan, secara terbuka, penelitian secara kualitatif dan kuantitatif begitu kan, sehingga menghasilkan ya bukti secara ilmiah, menghasilkan bukti yang akurasinya mungkin 95% misalnya. Nah, inilah yang kemudian diungkapkan oleh mereka. Ya, apa salahnya dong kalau mengungkapkan seperti itu begitu kan, ya. Sehingga menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Jokowi tidak terima begitu dengan hasil apa yang kemudian dianalisa oleh Roy Suryo CS ini begitu. Nah, saya melihat bahwa Pak Bambang Tri ini kan sudah mengalami begitu kan, bagaimana Jokowi berkuasa dan di situ begitu masuk penjara. Ya, inilah pada hakikatnya orang-orang akan melihat itu begitu kan ya. Saya sampai hari ini kan masih melihat bahwa kalau sudah masuk di pengadilan, ijazah Jokowi dibuktikan di situ begitu kan. Ini kan orang-orang akan melihat bahwa bagaimana ahli forensik hasilnya bagaimana begitu. Ini yang kita lihat hari ini. Nah, salah satu yang kemudian Pak Bambang Tri ini begitu kan ya, yang kemudian pernah di penjara begitu, dan tidak lain dan tidak bukan saya kira bahwa kenapa kalau ada orang yang meneliti itu langsung di justice bahwa menyebarkan berita fitnah dan bohong begitu kan. Ini dari ijazah UGM ke ijazah SD, dari sini saja sudah kelihatan ngarangnya. Satu hal lagi di sidang lari ke hal lain, rakyatnya mah ketawa, sinetron tiada akhir. Lanjutkan, ada salah satu komentar netizen, ada pro dan kontra begitu. Nah, ini biasa dalam hal ini, pendukung Jokowi pasti mendukung Jokowi, ya. Yang tidak pendukung Jokowi pasti ya mendukung Pak Bambang Tri, itu aja begitu. Ini kenapa? Karena kita tahu bahwa di negara kita ini kan tidak salah lah kalau ada orang yang meneliti itu begitu. Tapi kan sangat disayangkan hasil penelitian itu kalau tidak diungkapkan kepada publik begitu. Dan sekarang kita lihat saja begitu kan ya, Bonatua, terus kemudian Roy Suryo, Dr. Tifa, Kurnia, terus kemudian Rizal Fadila begitu kan ya. Itu kan punya bukti-bukti yang ada begitu. Dalam artian bukti itu dimiliki dari si Bonatua dan sebagainya. Nah, inilah salah satu yang kemudian diungkapkan oleh Rizal Fadila. Sekaligus juga pernah jadi anggota KSP-nya di zaman Jokowi, Beator Suryadi, mengenai saat wali kota Surakarta, Jokowi adalah alumnus STIE Surakarta, gitu. Ya. Dan tidak dikenal sebagai alumnus UGM. Itu penyampaiannya. Baru sewaktu gubernur dan presiden dikenal dan disebutkan sebagai alumnus UGM. Dan Beator menyebut tentang penggunaan ijazah milik Dumatno. Dumatno itu sepupunya Jokowi dan alumnus dari STIE Surakarta. Jadi ini yang pertama yang dijadikan sebagai bukti. Banyak aktivis yang kok begini dokumennya, gitu ya, baik fotonya maupun mungkin formatnya dan sebagainya lah. Gitu, ada keraguan saat itu. Hanya karena memang harus segera di launching dan harus menangkan Jokowi, akhirnya dokumen seperti itu tidak menjadi perhatian serius. Jadi itu penting, itu kita masukkan. Ya. Yang keempat, video konferensi pers tim Bon Jovi yang disiarkan langkah update soal keraguan atas legalisir salinan ijazah Jokowi.
oleh UGM dan KPUD tidak melakukan verifikasi faktual atas dokumen pencalonan itu. Berarti tidak sah pencalonan Jokowi. Jadi poin ini penting sekali ya, konferensi persnya dari Bong Jowi ya, yang memang melakukan gugatan di KIP, yang kemudian dia menyatakan bahwa dokumen-dokumen itu dilegalisir oleh UGM, tapi janggal legalisirnya, gitu kan, termasuk tidak ada tanggalnya. Ya, yang kita ketahui bahwa penetapan tanggal itu wajib menurut Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasal 73 ayat 4B yang menyebutkan tanggal harus dalam legalisasi. Jadi jelas itu legalisasi kewajiban undang-undang. Ketika tidak ada, ya berarti tidak sah. Gitu. Dan ini fatal sekali, gitu kan? Kalau dokumen tidak sah, berarti Jokowi menjadi wali kota, gubernur, dan presiden tidak sah. Nah, inilah yang kemudian yang diungkapkan oleh Rizal Fadilah begitu kan ya, dalam temuan-temuan si Bon Jovi. Ini kan rentetan peristiwa-peristiwa seperti ini kan tidak mudah. Harus meneliti, harus turun ke bawah, punya informan begitu kan ya, punya bukti-bukti info A1 misalnya. Ini semuanya ini kan berupa survei begitu kan, berupa penelitian begitu, di mana orang itu berpartisipasi begitu kan ya, terjun langsung begitu untuk meneliti dari informan satu ke informan lainnya, sehingga bukti-bukti itu dianggap bahwa Jokowi selama memimpin dianggap tidak sah. Tapi kan orangnya sudah berkuasa, bagaimana begitu kan? Nah, kalau berkuasa ya kita laporkan aja begitu kan. Ya dengan dengan dokumen-dokumen palsu itu seperti itu begitu. Tapi kan kita lihat saja ya, karena Jokowi ini di Indonesia ini kan orang yang punya jaringan yang kuat itu ya, terus kemudian network yang bagus begitu kan, atau punya uang yang banyak begitu, pasti menang di pengadilan. Rata-rata. Ya, saya kira ini nanti begitu kan ya, lebih baiknya di pengadilan ya. Saya lebih tertarik di pengadilan, adu gagasan, adu narasi begitu, karena nanti akan mendatangkan ahli forensik lainnya begitu, ahli forensik ya, lainnya. Saya berharap bahwa semuanya begitu kan ya akan akan kelihatan siapa status hukum dari ijazah ini sebenarnya. Apakah palsu atau imbang atau gimana begitu. Jangan-jangan bisa keluar semua ya. Artinya bebas semua begitu, tidak dilanjutkan. Kalau pengadilan mengatakan tidak dilanjutkan, ini yang menjadi pertanyaan besar begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.